Khatimatun, ini satu khatimah. Nyokatru bak penutup pembahasan yang berkaitan dengan akhlak yang tercela. Jadi akhlak tercela yang terakhir ini adalah ria. Rianya nidang nemboi padu marah nemboi tiplu. Nemboi tiplu. Ria nemboi tiplu yang kabih karena kejanjikan dilikut akhlak tercela tiplu boh. Nyo penutup ji fi manjamil akhlak pada kumpulan akhlak dan tempat-tempat terjadi ghurur, tertipu padanya akhlak. Jadi tipluh boh yang kaya likut gegabung memendum. Kemudian tempat-tempat yang terjadi ghurur urang, salah sangka. Gepikir nyan bro pada hai god, gepikir god pada hai bro. I'lam ketahui olehmu sesungguh akhlak tercela itu banyak. Tetapi kembalilah asalnya kepada yang telah kita sebutkan, yaitu tipluh boh. Dan hana memada akan kamu membersihkan jiwa daripada sebahagiannya sehingga engkau bersihkan daripada sekaliannya. Tipluh boh akhlak yang kali kepegah nyan yang perde-perde ji. Cabung ji lebih. Cabung ria, cabung dekabu nyandum. Jadi gedanya dalam membersihkan jiwa hana memada dengan tak bersihkan sebahagian. Ria gadoh habis total, tapi dekabu lagi biasa. Dekabu gadoh, tapi yang ujub lagi biasa. Nyan hanya kebut lom. Jadi katanya yang ingin membersihkan jiwa daripada akhlak tercela, maka bersihkanlah daripada seluruh akhlak yang tercela. Nyan baru je kebut. Bentuk manok darah badan katanya. Kameng hana darah. Saban cik. Yang waktu itu orang baik hati katanya. Waktu itu semayang hana sah cik. Baik dah pegah. Kali lurah manok. Upasah hana sah semayang. Man kameng hana darah. Kali darah kameng. Man limo hana darah. Saban cik. Jadi waktu tanah pusuci pakaian. Bersihkan dari seluruh noda yang nabak pakaiannya. Baru pakaiannya gekun pakaian bersih. Jiwa katanya baru ke jiwa yang bersih. Bersihkan daripada seluruh akhlak yang tercela. Kon dari satu saja. Walau tarakta wahidan minha. Dan jikalau engkau tinggalkan akan satu daripadanya akhlak. Ghaliban alaika. Hal keadaan akhlaknya mengerasi di atas kata. Si kurang boh kehabis tak bergadah. Tapi mantangna saboh akhlak yang jinya kereh. Mantang dikuasai katanya oleh akhlaknya. Fadzalika yad'uka ilal baqiyah. Maka demikian satu yang kata tinggalkan. Menyeru kamu kepada akhlak yang lain. Sebab ijihnya di mehuhu. Ijih tak bergerak awaknya temenar ijih. Ria, dekabu, ujub, dengki. Nya tak bergerak. Menyo hanabih tapoh bijeh. Saboh tak kubah. Nyan mandi kurung dek gesok lai bedo. Gak jamun hanabih poh. Ton padu jamun. Hanabih poh bijeh jamun. Ibu dah lah mereka. Hanabih poh bijeh jamun. Ibu dah lah. Jadi tipluh boh penyakit jiwa nyan mamandum berhubungan. Makna ji masing-masingnya ji dapat menimbulkan yang saboh tu. Yang na ria, nyeriai pebudah ujub pebudah dekabu dan lain-lain. Oh tapoh ria tinggal dekabu. Dekabunya pertama ria pertama ujub pertama negeri. Jadi saboh mantong tak ubah, maka yang si kurang tu udek lagi. Karena je dalam saboh grup kita tarik ngon ji. Buat sedia, tapi rogoroi sedia radat. Jadi apabila engkau tinggalkan satu saja daripadanya yang sabohnya ghaliban alaika dapat menguasai di atas kamu, maka yang sabohnya akan mengajak teman-temannya yang lain untuk kembali bergabung. Bagaimana liana ba'da hadhihi yartabitu bi ba'din. Karena sebahagian ini mengikat dengan sebahagian. Antara sesama drawanya mengikat nah hubungan. Jadi menyona hubungan tetap berbeda. Wa yataqadha ba'dul akhlaq az-zamimah ba'dan.
dan menghendaki oleh sebahagian akhlak yang tercela akan sebahagian. Akhlaknya dikehendaki najis, akhlaknya dikehendaki je, sehingga habis mandum. Mantipluh iwa bathod. Wala yanju, dan tidak akan terlepas kecuali seseorang yang berdatang oleh Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Jadi qalbin salim, hati yang sejahtera daripada seluruh sifat tercela, nyan baru terlepas, nyan keaman. Nyan hantru ili hana bijih biro banjar alam. Tapi punya takubah sabah nyan je ke bijih. Maka biasa orang ke kubah bijih sabah manok hitam. Tapi wadai mana dia angkai hitam mandung leh. Ndek kana manok kuning lah minan, kana manok merah lom, kana manok putih lom. Pane namanya orang bijih manok ke hitam, anak hitam mandung kan. Yang penting bijih manok nak sabah dah berah, tapi lagak dah putih. Preh mantau nak bijih hitam ada lehnya. Wassalamatil mutlaqah la tunal bidaf'i ba'dil amrad. Dan keselamatan secara mutlak, keselamatan total tidak dapat dicapai dengan menolak sebahagian penyakit. Katanya tapubat sabah penyakit dak badan. Penyakit lain hana tapubat. Man kanyo efek lain. Umpama tinggal penyakit sabah tu sagai kolesterol. Lain ka bere. Man gara-gara kolesterol kan menjadi darah kental. Gara-gara darah kental kan mekarat jantung dalam pompa darah. Ketika jantung mekarat habis-habis kan membuat jantungnya lemah. Man apabila lemah jantung, putanya yang lem. Ya yang lain ni manduk. Jadi makanya menyohan habis hadap ubat, sabah penyakit yang tak anggap remeh, tetapi penyakitnya akan mengundang penyakit raya. Baik dah berah, mana kolesterolnya kon penyakit. Kau betul, kolesterolnya kon penyakit. Tetapi bijih penyakit. Asam urat kon penyakit, tapi bijih penyakit. Makanya menyopubat babih. Nyo ke mana? Dalam mengobati jiwa lagi nyancit. Mengobati jiwa harus pubat daripada seluruh penyakit. Buka. Ana opo? Jadi keselamatan secara mutlak, kesehatan total tidak akan dicapai dengan menyembuhkan sebahagian penyakit. Tetapi hanya saja dicapaikan dengan sehat secara mutlak. Sebagaimana sesungguh bagus tidak hasil dengan jeroh sebahagian anggota, selama hana jeroh sekalian anggota. Kibanjara ke urung yang lagak. Apakah sip dengan hidung mancung sagai? Hidung mancung tapi go boneng. Punyung capang. Belum. Bama ni. Muka peta. Hidung sagai yang mancung sabah. Mampak hidup lagak teman. Jadi ibu menyeluruh. Menyemandum mata dengan hidung cocok, dengan babah cocok, punyung cocok, bentuk muka cocok, baru ke urung lagak. Jadi kon lagaknya dengan sabah anggota. Bahkan le anggota yang lagak gara-gara na sabahnya nyi tapi rigo. Sebenarnya kon gikan kagot sebenarnya god dam dia. Cuma ni kehinan baju tu. Ya, baiklah baju tu. Jadi sama dengan hana jadi god. Akhlak adapun jiwa kita lagi nyancit. Jiwa menyohana habis dapat ubat, nyohana dalam ke jiwa yang bagus. Mantang jiwa yang baru. Wan najah fi husnil khuluq, dan bermula kelepasan itu sabit pada jeroh akhlak. Ya, jih benar jasmani rupa, bentuk badan. Yang bentuk badan menyeluruh di jawan jih dari atuh terus aki gede. Baik pertimbang badan mantang aki raya naga ti urang. Jadi sama dengan kecantikan jasmani baru tercapai apabila seluruh anggota tubuh God memandum, maka kecantikan rohani ataupun akhlak, kecantikan akhlak, kebagusan akhlak juga tercapai dengan menghilangkan seluruh penyakit jiwa, penyakit tercela pun.
ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, asqalu ma yudha' fil midan khulqun hasanon. Yang paling berat di antara amalan yang diletakkan di atas mizan cing orang akhirat adalah akhlak yang bagus. Jadi wate ge cing amalannya, ge pedu amalan saboh-saboh ada oncing, wate ge pedu akhlak yang jerohnya hinan meri menan itren oncing naju. Gehon yan. Yang menyosorah geung yang beli jenah. Yang menokon tabuh orang kebanjir. Tapi keung han sampai lau. Kenang jam beli jenahnya baru je kebut keung. Yang menancit. Sebaiknya antara amal god dengan amal bro kan ge timang. Hau lebih le. Jadi salah saboh yang sangat berperan dalam peguhon oncing kebaikan adalah akhlak yang god. Tuh akhlak yang god. Yang ada pun khuluqun hasanon, akhlak yang bagus. Baru gukun akhlak yang bagus dengan bagus daripada seluruh anggota. Lagi urang lagak pun alam. Kan urang god hidung buruk mata. Tetapi god mandum anggota. Nyan baru gukun khuluq urang lagak rupa. Urang lagak rupa. Jadi mandum anggota bak rupa belagak mandum. Khuluqun hasanon, urang mempunyai akhlak yang jerah. Orang yang hana penyakit tercela mutabah pi. Pubat de mandum kagekeun urang nyan urang god akhlak. Nyan gecok akhlak nyan ge paso dalam oncing urang akhirat nya gehon langsung itreun. Hai kon makna je hana peranan amal lain, tapi nyo berat kan gua. Peranan akhlaknya sangat rayu dalam pegehon oncing hasanah. Dan sungguh nekeun le Nabi alaihi salam, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dibangkitkan akan lun untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, akhlak mulia. Untuk nyan. Jadi menjaga utus Nabi untuk menyempurnakan akhlak orang sama dengan untuk pegadah di pelih bawahnya. Untuk pegadah ria, untuk pegadah degabu, untuk pegadah dengki yang di pelih bawah. Untuk menghilangkan, untuk pejeroh akhlak orang. Man pejeroh akhlak kanyo bekna akhlak yang buruk. Maka ji menyertanya leh tapu buat semayang puasa menteng. Tetapi akhlak tercela hana ta permen, gedanya lagi mengabaikan tujuan diutus Nabi ke puwa. Nabi pegah bu'istu li utammima makarimal akhlak. Long diutus untuk ya pubereh akhlak orang. Akhlak yang buruk bekna nya ni perle pegada. Itanya nya hana ada permon. Pokok ji na semayang. Man tak pejeroh akhlak mentang hana ada semayang, nya pi palau si. Karena yang yu semayang so, buka ke nya nilai kena pegah. Yang baik mengabaikan itu. Yang perle pegah nyo yang sering diabaikan tentang akhlak. Tapi orang menyempurna akhlak ke anak miat, hana pegah ti pelih bohnya bekna. Cuman taboh agak thor kampurno mak makna agak kai bek tu dah ba mak. Bek lawan mak yang agak kai. Dia pernah akhlak rumah kula. Makna agak akhlak anak miaknya sopan dengan guru mak kula. Hana telak jai kula, hana lawan guru, hana melai pokok yang berarti agak akhlak ji. Kamu pok agak akhlak nilai akhlak rumah kula ji tinggi. Masalah ria dekat bohong minan. Man tayo nilai tu Nabi, bojo nilai 0. Karena yang disempurnakan akhlak li Nabi nyo 10 boh penyakit utama pegadah. Nyaranyan. Jadi diutuskan akan lun untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wakila lahu, dikatakan baginya Nabi, mat din, apa itu agama? Nah urun tanya mak Nabi, agamanya puatra. Dijawab oleh Nabi, al khuluqul hasan, akhlak yang jeroh. Jadi rupanya akhlak yang jeroh nyan adalah agama. Sama dengan urang jeroh akhlak adalah urang mengagama, urang hana jeroh akhlak, urang yang hana mengagama. Puturah, kesimpulan turah. Asai god akai mentang hana payah semayang li. Hanya ni agama ju. Agama ciknyan kan semayang. Tapi ingat iblis
pajan masa gekeun kafe. Kafe kanya urang hanang agama. Wa kana minal kafirin. Pajan. Ketika aba wastakbara. Enggan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wastakbara, merasa dirinya lebih raya, tekabur. Wa kana minal kafirin. Jadi ketika kitanya hantim pubut perintah nyan dithinan itu biar tekabur. Jadi biar fikir ilung tekabur hana man semayang tagah hana ku pubut. Ki banjara hana tekabur. Perintah Allah yuk tapak dapat dua. Perintah Allah yuk tapak. Perintah kitanya tu legap. Tekabur hana, ki banjara hana tekabur kenyan. Jadi kesimpulan ji henteu munyo urang na akhlak yang good sehingga penyakitnya hanale, kemudian na akhlak terpuji untuk uku untuk akan na akhlak yang terpuji, nyan pasti perintah Nabi pubut mendung. Maka ji wate gesimpulkan li Nabi toh yang kena agama akhlak yang good. Maka Nabi gutus untuk sempurna akhlak urang. Ino kibanjara urang jerah akhlak yang perle ta hormat hana ta hormat, yang perle ta sayang hana ta sayang, pai duk jerah akhlak. Ma tan ta duri, yah tan ta duri, gure hana ta duri, pencipta dah hana ta duri, akhlak god tapi. Adapun grot akhlak ngan ma teman-teman, ngan ma ngan guru god akhlak, ngan pencipta hana god. Peranan guru kegedanyo ehna, peranan ma ehna, peranan pencipta ehna. Yang taturi ma ate ngan gure thagai. Tuhan hana daturi. Ki banjarai dua gar akhlak. Oi ka duri tanah dengar perkahanan Allah tangah. Turi. Nyan lagi orang turi ma. Turi thang ma le berlalu ramlah leh. Sang na tengiang orang deh gede tiga. Nyan orang turi ma. Nyan nyogat akhlak geduri mak lagi maknanya menyogejak kedai gak tanya geduri toh mak ganyan. Tapi toh hubungan jasa dengan mak kiban terima kasih ke mak hana nyan naga kenurun turi mak. Kan hana fit. Jadi kon makna turi hanam tukar tu nyok. Ya lambat saya nyan maklum. Oh hana turi ke pegah. Nyan urung turi dengan mak. Kan. Muturi dengan mak jaga hubungan dengan mak. Toh hak mak yang na dia ada tanya sempurnakan adanya. Turi ayah lagi nyanci, turi gure lagi nyanci, turi pencipta, toh pencipta, dan toh kewajiban adanya kewajiban ada tanya terhadap pencipta. Toh orang yang peturi pencipta, yang utusan pencipta yang jak bagdanya, yang jak pegah so pencipta adanya. Jadi ketika kita kata jaga akhlak dengan runsi, akhlak dengan tetangga, akhlak dengan orang kampung, akhlak dengan rasul, akhlak dengan pencipta, pandai mungkin katanya hana pubut perintah pejiuh mungkar. Nyamanan kesimpulan ni. Tetapi wadah kesimpulkan mana nilai. Jadi wadah kesimpulkan agama adalah akhlak yang bagus. Jadi nak orang kun, hai po teman, ada konur Islam, tapi akai God kan, akai God, cuman ke Tuhan pencipta mantang hamai ke, yang kedua God akai God, putra God akai, lagi orang tinyang God akai, cuman ke mak saja yang hamai trong tiga go. Anak kai kan dia orang kan. Ada nama nampak mak trom li. Nyang kai lain kau ada kai. Nyang nampak ya. Ya hai tanpa. Nyang kai. Mang orang kampung. Orang kampung memang hai tepok anak god. Jadi yang god akhlak apa tauhid. Maka jihana memang god akhlak hubungan dengan orang yang wajib tak jaga hubungan god mendung. Yang pertama dah dengan Tuhan nilai. Kah? Maka jihna hadis yang geken agama adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang bagus. Dan geken Nabi alaihissalam husnul khuluqi khalqullahi ta'ala. Jeroh akhlak itu adalah khalqullah.
Nyo lagi ini innallaha witrun yuhibbul witra. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil satu. Satunya ganjil. Allah ganjil. Maka Allah mencintai bak gedanyo yang ganjil-ganjil. Makanya kita sebeh 7 go, le go, ganjil-ganjil. Kan puit go. Le 5 7 yang menan. Jadi dasar wono karena innallaha witrun maka Allah yuhibbul witra. Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Menyota singkatkan karena droge Allah ganjil, Allah menciptakan mencintai sesuatu yang lagi Allah. Tapi kan lagi katalah lo mah. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Cuman dari segi ganjilnya. Allah ganjil satu, maka Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Maka jika menyuraceh kamu mengepu 12567 ganjil. Dapat tasbih baruku bana rabial azimi lega mihaile 3 kan 2 3 mekarat raweh apa mah dia mak 3 kan mak 2 ganjil thi nyo lagi nyo turahinan. Jadi Allah adalah bagus. Allah adalah bagus. Bahkan Allah adalah bagus karena Allah musafat seluruh sifat kesempurnaan. Dari segi ilmu Allah maha sempurna. Dari segi kudrah Allah maha sempurna. Tidak ada satupun yang hana sanggup bagi Allah. Dari segi iradah Allah sempurna karena iradah takluk kepada seluruh mungkin tanpa kecuali. Dari segi pula memandu sifat Allahnya adalah sifat yang sempurna-sempurna. Dari kesempurnaannya maka terjadilah kesimpulan digabung menjadi namanya kebagusan, bagus. Karena diri Allah bagus, maka Allah mencintai yang bagus-bagus. Ya, menanya kejut Allah inginkan perintahkan kita nyonyo mempunyai akhlak yang bagus. Yang kenya nilikot kalina. Jadi hana ada doa bagus, hana ada pinah yang buruk ile. Jadi yang pertama pinah 10 boh penyakit buruk. Untuk baru pertama 10 boh penyakit god. Pengganti yang buruknya. Nyan baru leuh musafat mamandum baru je katanya khuluqun hasanon. Akhlak yang bagus. Kepuah karena Allah adalah bagus. Maka katanya bagus-bagus. Dan kali Nabi alaihissalam afdalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Seafdal orang mukmin nisbah keimanan adalah sebagus-bagus mereka itu nisbah akhlak. Orang yang sempurna dalam keimanan, afdal di dalam keimanan adalah orang yang jeroh akhlak. Waqad kasuratil aqawilu fi hakikatih wa bayani haddih. Dan sungguh banyaklah pendapat pada menjelaskan hakikatnya jeroh akhlak dan menjelaskan ta'rifnya jeroh akhlak. Wal aksarun kebanyakan ulama ta'arradu gecekot bagi sebahagian samarahnya. Ladung urang kata gepeturi toh nyengkeun akhlak jeroh gepeturi samarah menteng. Samarah kehasilan ji faedah yang ditimbulkan. Nya lagi urang hana geduri bak mamplam. Anak duri bak mamplam. Tak cok boh mamplam tak boh. Nyo hai. Oh lagi nyo bak mamplam. Ke nyo boh ji. Nyo boh ji. Yang ke bak yang itibik boh lagi nyo nyan bak mamplam nanji. Ha nyo boh ji. Padahal yang perle peduri bak mamplam. Gepeduri boh mamplam. Ha nyo ke nyo. Telah mu form urang bikin nyan bak mamplam kan. Padahal ke nyan boh hi. Walam yuhitu bijami'i tafsilihi dan hana meliputi mereka itu, tidak mengetahui mereka itu dengan sekalian rinciannya jeroh akhlak. Walladhi yutliuka ala hakikatihi dan sesuatu yang dapat dipetepu kegata di atas hakikatnya jeroh akhlak bahwa engkau ketahui pertama. Jadi untuk mengetahui kiban yang ngeken akhlak yang jeroh.
Nyo mungkin untuk cara pegat ta'rif ji, definisi ji mungkin agak sulit. Maka na beberapa hal yang perlu tatepu yang darinya nanti kedanyo dapat mengetahui kiban yang gekeun akhlak yang jero. Pertama, annal khalqa wal khuluqa ibaratani. Sesungguh kalimat khalqu dan khuluqu huruf ji sama, baris ji beda, nyan adalah dua buah bahasa yang berbeda maksud. Khalqu dengan khuluq tapi hampir sama. Nyo lagi alun pegah idih antara qardun dengan qiradun. Huruf sama, huruf dasar. Qardun, qaf, ra, dad. Qiradun cuman utama halih. Huruf dasar je sama, kaf, ra, dad. Tapi beda. Yang taboh bisnis, taboh ibadat. Kirat bisnis. Hajuk modal bagob untuk minta laba. Kardun ibadat. Bi harta kegob untuk putang. Nya ibadat. Untuk tolong gob ipakai peng tanyo siat. Nyan ibadat. J bisnis. Maka bisnis untuk mencari keuntungan di dunia, ibadat untuk mencari keuntungan di akhirat. Maka putang untuk minta pahala, medua laba untuk minta laba di dunia. Maka apabila orang diminta laba pada putang, sama dengan orangnya menjadikan ibadat untuk mencari keuntungan di dunia. Yang terjadi adalah riba. Maka itu dalam sebuah hadis, kullu qardin jarra naf'an bahwa riba. Seluruh hutang yang menarik satu keuntungan bagi orang putang makanya riba. Baik keuntungan dengan bayar lebih, baik keuntungan dengan napat mu'ah, baik keuntungan katanya aman peng hana katanya nyoba draw deh hicu bagau keaman. Jadi mamandumnya adalah putang tetapi untuk mencari keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Maka nyan adalah riba. Jadi beda qardun qiradun. Nyo menanci. Khalqun dengan khuluqun. Menyanyo hana tamahalih baris tak beda. Jadinya adalah dua buah ibarat, maka diiradahkan, dikehendakikan dengan khalqu yang baris patah akan surah zahir dan diiradahkan dengan khuluq akan surah batin. Ya. Jadi gedanya manusianya terdiri daripada jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Jiwa batin, nyawang. Raga zahir, badan ataupun jasad. Khalqun adalah rupa zahir, khuluqun rupa batin. Husnul khalqi lagak rupa yang jedang mak jermen. Deh. Husnul khuluq hana pudang mak jermen handeh. Karenanya jiwa. Nah, jadi sama dengan maka ji sama huruf ji khalqun dengan khuluq beda-beda baris ragai. Jadi khalqun rupa zahir. Yang na hidung, na mata, na wabah, na putih, na hitam, je berbeda. Je jabat salon. Menyo khuluq rupa batin. Hai tu mung salon, thalai muadali pada mang. Kiban? Yang khuluq lah benda ini dalam rupa mayan. Yang khuluq ni dalam khuluq batin. Yang nampak luar sopan badan luar, yang hasil dipengaruhi dari batin. Menyayang hidup droji batinnya. Wadhalika li'anal insan pakon lagi nyanda pegah karena insan manusia tersusun daripada jasad badan
yudraku bil basar, yang dapat dilihat dengan mata. Menyobadan deh tak dengan mata, jit pedang ikut cermin, jit petu, imat petu. Wa min ruhin, dan tersusun insan daripada roh dan jiwa, yang roh dan jiwanya diperdapatkan dengan basirah, dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Yang kena lumpah penuh imat petu, menyokholuk, nya roh, nya hanapat tak petu, yang tak petu khalqun, rupa zahir. Walikulli wahidin minhuma hay'ah, dan bagi tiap-tiap satu daripada keduanya ada hay'ah. Hay'ah kelakuan, bentuk. Adakala keji, buruk, adakala bagus. Jadi rupa zahir, na rupa laga, na rupa hana laga. Rupa batin lagi nyansid, na laga, na hana laga. Rupa zahir, na yang laga, na yang hana laga. Rupa batin sama, na rupanya laga, na rupanya hana laga. Wan nafsu al mudrikah bil basirah a'dam kadran, dan jiwa ataupun khuluq ataupun rupa batin yang diperdapatkan dengan basirah nyo lebih raya posisi jih daripada rupa zahir. Tanya na dua buah rupa apa no? Badan taboh, batin taboh. Rupa luar na rupa agat, na rupa bro. Batin juga na yang lagak, na yang bro. Tetapi kedudukan batin lebih tinggi daripada kedudukan zahir. Sehingga bagus rupa batin lebih penting daripada bagus rupa zahir. Tanya lebih sering rupa zahir. Bacut macam menggerandut misalnya kan ada tenli. Yang gut kahana nyaman li tentang kan kali abak salon li. Nah dimuh jerawat bacut agak buat li jerawat. Kahana lega li. Duk dia dah macam rumen tang naik hanam kenang agak buat dalam. Tapi nyan basar melihat rupa dengan mata. Wate hana galak tahu payah perbaiki bagah-bagah. Ada medih tiga ke batin ke tanya. Ci pedang di ke cermin, nama cermin ji basirah. Yang cermin yang dapat melihat roh kedanya basirah. Ci leuh bak basirah tiga go. Kiban batin kedanya nam jerawat wahana. Kadang kan kadang rupa kedanya kan tincu kadang. Lagi rupa awaknya. Awak. Iluar tapi iluar lagak ni. Kadang rupa batin menuh. Yang dah jabat salon ketiga pi. Man pun dong deh. Ndek kepoje katanya. Je gurung nafek kan? Kiban kau menafek menampakkan yang bagus di dalamnya hana bagus padahal. Jadi lagi bui busuk topeng urang. Batin bui, ilwa urang. Maka lagi bui dah busuk topeng urang. Sagat bui pakai topeng urang, ngan urang pakai topeng bui. Jadi nyampai ke pegah jiwa lebih raih kadar daripada zahir. Berarti lebih god manusia tu topeng bui daripada bui tu topeng manusia. Ya. Walidhalika, karena demikian, karena lebih penting batin daripada zahir, gebangsakan akannya jiwa li Allah Ta'ala kepada dirinya, dan gebangsakan badan kepada tanah. Badan gebangsa kepada tanah, jiwa gebangsa ke Allah. Kiban gekun li Allah, inni khaliqun basyaran min tin. Lon pegat manusia dari tanah. Dari tanah pegat urang. Fa idza sawaituhu, maka apabila kalong sempurnakan akannya manusianya, ka sempurna, dan long tiupkan padanya manusia min ruhi, daripada roh lon. Roh lon. Roh longnya bagian buah long thit. Hau taji upati ka buah long. Anak kemun long barakon.
Hame dah banyak ubati nyan kemulungan. Harap hubungan rona. Karena kan ayah jihnya anak kemun abu syik cucu tetangga rumah go. Artiji pegah menyogedanyo orang lebih. Tak pegah jihnya anak kemun gedanyo untuk pemulia orangnya. Menyo orangnya lebih tak pegah abua gedanyo untuk numpang kemuliaan bacut. Mangat mulia gedanyo ngau pati pegahlah long anak kemun bupati. Nyan untuk cok kemuliaan menalah kira-kira. Maka ji Allah gekun long pegat manusia dari tanah. Artinya pada badan Allah Taala hana gepegat kemuliaan. Hana gepemulia tubuh manusia. Maka gekun long pegat dari tanah nah. Man tanah apa yang kamu lihat tajak dah yang dari tanah. Ka orang long pegat dari tanah. Wateka sempurna long pegat ka berbentuk yang sempurna long pertamang roh lon. Ha bak ke roh lonnya. Roh lonnya punya nyawang Allah. Hanya nyawang Allah. Berarti nyawang Allah lebih katanya. Kameng tu po. Kameng tanya. Kameng lonnya pulung kameng. Kameng lon, dia kayaknya tu kameng lon, kameng ilunnya mana je long kameng? Ke, kamengnya atralong, nyan mana kameng lon? Long tiup kan roh lon, hai roh Allah tu boleh dia tamad, boleh roh, yang pegat Allah, berarti roh Allah, man badan katanya so pegat kan Allah, berarti tu badan atra Allah sih. Badan atra Allah, roh atra Allah. Tetapi roh gepemulia hana gepegah dari pu gepegat. Badan gepegah dari tanah. Jadi kan ketika gekun roh lon, ohnya roh Allah. Berarti Allah. Ana dah boleh cara mengkau. Asal kerana bahasa bacut mentang yang jiat ke bumurtad inan yang kenyan cucok ke pangkat. Pegah dengan Allah dalam tubuh. Karena roh Allah benar rohnya roh Allah. Berarti dalam tubuh tanya, berarti dalam tubuh Allah. Nyan bahasa kemurtad, dek menan. Badan ke kameng lun mana? Kameng lun lima lun. Artinya kameng atra lun, lima atra lun. Ka. Roh long ke Allah, rohnya teralung. Bagon, long pegat. Man badan sa pegat, long pegat sit. Tapi hana kun roh long, hana kun badan long. Oka. Maya hana kap long saya lain. Kameng tu po bano. Kameng long. Wu tu po. Uwe kameng. Pagka na uwe lon. Tetro uwe kameng. Talo ko. Talo kameng si. Talo kameng. Uwe kameng. Kameng lon. Pagkahan kameng ayo. Baik mendalih katanya. Boka, watih hanam dalih katanya. Idrap igap jut. Nya nyambe moya yang kameng lun berarti tujuan megah kameng lun baik mamen ji kecok talung hana keun lun karena itu hana daih nan kameng padahal ngan rumah dia apa beda kan kepemilikan ni sama pengedanyo tablo semen pegak rumah pengedanyo tablo kae dah pegak kameng taban menua tapi hana bangsa kedanyo bangsa ke kameng pakon naik camp menan kameng hinan menyo dah pegah nyan kedanyo kan tanuk pemulia ngan tak dafah kedanyo han mulia yang terjadi hina kedanyo gara-gara ada pegah kedanyo maka tak keun kameng tapi menyo rumah nya rumah lon nyampi miagot hana keun di male permohon rumah ayah jadi
roh, badan, bandua makhluk Allah. Siapa orang lain? Jadi walaupun kena ruhi, roh lun, kan roh Allah, mana ji udip Allah dengan rohnya kan. Tanya tak udip dengan rohnya. Li Allah rohnya makhluk ni. Badan makhluk. Jadi badan gedanya ni pegat li Allah, roh ni pegat li Allah. Tetapi ke roh ke li Allah roh lun. Ke jasad, jasad dari tanah kan. Artinya badan tidak ada kemuliaan bukan gara-gara roh. Yang mulia adalah roh. Maka kena Allah jangan main-main dengan roh, talungan. Mudah-mudahan baik katanya tak pegat rohnya lagi jumah bui. Rupa tu lagi jumah bui home dari tanah. Roh baik menjumah bui. Hai kita buka apa no? Dia dah lupa Jerman menyidup rupa katanya kan galak dia. Roh katanya baik sampai lagi nyan. Tekaburia dengki musapat maduhinan. Makanya kayak bui lagi nyakai. Yang dapat cok kebaikan kena buat bui. Maka ji orang bakal nak bengih sudah orang ke lagi bui. Hana pada cok god buat bui. Babah ya hana god idom ya hana god. Sapu hana god ibuian. Maka dia bengih orang ke lagi bui. Sama dengan menyodakkan roh katanya roh lagi bui artinya roh yang hana pada cok nilai god. Nyo yang bengih Allah. Maka Allah gebangsakan roh ke roh lun bahasa hinan. Roh lun. Jadi baik salah mufhum. Kon mana ji jasad kon ada Allah. Jasad ada Allah, roh ada Allah dan banduannya sama. Tetapi ke jasad Allah hanya kepegah jasad lun. Geceritakan asal penciptaan jasad. Nyan manusia lung pegat dari tanah. Allah dipegat. Getiupkan roh, gepasal roh, hanya kepegah roh dari puak gepegat. Yang penting nyan roh lun. Lung peduk bak jasad yang lun pegat dari tanah. Hana kena jasad lun. Padahal sama. Nyo kena tanda Allah ne pemulia roh. Tetapi gepehina jasad. Bedah tanya, tak pemulia jasad, tak pehina roh. Ulak-ulak pun dengar pegat. Makanya menjerawat muka tanya hana nyaman delik. Tapi menjerawat roh nyaman mentang. Hai ria dekabo nyam penyakit sipluh boh penyakit raya nyan di dalam jiwa musapat bau tanya memendum dan musabah hanarnya ada ubat. Menyona penyakit jasad, penyakit badan nyan gabu atuh na rata doktor tajak. Kiban cara bebek sempat kenang darah mameh. Nyan menghindari ju untuk 10 tahun kemudian yang akan terjadi baik kenang ronyong. Ria dekabo yang kagak tak tumbun dalam badan kita anarnya nak pegadah lah. Berarti katanya mau balik. Yang gepemulia oleh Allah tak hina, tak biarkan jumuh lagi jumuh bui. Yang gepuhina oleh Allah tak pemulia, sini jerawat hanjitna. Mau balik. Nyo ke nyo tak penolong tak pegah. Pakan surah Mu'adzali hai tamong-tamong dalam badan kita nyo. Pakan tantang tak pegah le Mu'adzalinya tak mustahil madum tantang. Kan mau balik. Lagak luar ngai dalam. Berarti bui bertopeng manusia, kan manusia bertopeng bui. Tapi yang menyatakan kegap babengeh. Tapi tanya kalau janji awai, tanya tak buatnya hana takkan kegap, takkan kedra tu bergasa, mangat menyum. Nah, mangat menyum, mangat taubah. Dan sifat li Allah Taala dengan sesungguhnya roh itu amru rabbi. Ya, ide benar roh. Pada tempat yang lain rohnya amru rabbani, urusan Tuhan. Maka nekun Allah Taala qulir ruhu min amri rabbi. Katakan olehmu roh itu adalah urusan Tuhan. Jadi yasalunaka 'anir ruh. Akan terurung yang tanya Badron ya Muhammad tentang roh. Jawab, qulir ruhu min amri rabbi. Hana tak doa. Kiban roh nyan Tuhan yang doa. Maka gekun rohnya min amri rabbi. Karena Tuhan yang doa sagai tanya hana ada doa. Bahkan gepemulia nyan urusan Tuhan. Maka ji ketika kita na badan na roh juga nyotoh yang tak utamakan beget. Karena menyebut tempat yang lain pun innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi makna jipu yang menjadi nilaian seseorang di sisi Allah God ngan bro bak roh bak kalbu ngan roh sama.
Jadi yang genilai God kon khalqun. Sebab menyodar gedi khalqun yang penilaian. Sungguh nalah hadis Nabi Musabah mancungkan hidungmu. Memangnya genilai orang kira. Lagak orang ke hidung mencung. Mata kiban mata yang God, mata sipit. Yang bibi kiban yang God. Mana dalam hadis Nabi kiban ganjurkan hidung dan apa God, kiban mata, kiban bibi, kiban punyung yang God. Mana ada hadis Nabi tentang yang apa? Tapi hanya kau artinya kan sesuatu yang menjadi nilaian. Hana genilai adanya nurul akhirat. Khalqun, yang khalqun tidak ada nilaian. God dengan bro hana nilai. God kagak God, bro kagak bro. Urusan nurul akhirat kenyan. Tetapi khuluq, akhlak yang bermaksud bononya punya roh. Roh katanya, jiwa katanya nyan, hati katanya berjit ke hati yang God. Bekna penyakit dan benar sifat-sifat yang God. Wa a'ni, dan aku kehendaki dengan roh dan jiwa di sini akan makna yang satu. Ya, roh dan jiwa saboh. Roh, jiwa saboh. Bahkan bak tempat lain kita mah saboh tu kalbu. Kalbu, hati miudnya kun. Yang saboh mandumnya. Roh, nafsun, jiwa, kalbu, hati, saboh. Karena adanya hana letat. Zahir batin, jiwa raga. Yang bahasa yang berbeda-beda, jiwa dan raga, lahir dengan batin. Batin katanya yang kenyan yang keken roh, yang keken jiwa, yang keken kalbu, yang keken jiwa pun kali. Jasad nyokenyo yang kepenan raga, yang kepenan zahir. Jadi makanya jiwa dan roh sama. Wahwa dianya itu adalah saboh jauhar. Saboh zat al-arif yang mengetahui, al-mudrik yang sifat idrak daripada insan dengan geilham daripada Allah Ta'ala. Jadi yang mengetahui nya ke rohnya, kon badan luarnya. Maka ji menyogedanya roh ge pinah daripada badan, nyo badan katanya hana ada putar pole. Jadi wadah tabut yang malim jiwa, kon badan. Maka ji menyojud tukar nyawang, nyorong akan tukar wa rumah. Nyawang orang langsa dapat pasal ba orang tigli. Nya depre daya orang langsa tigli wo. Orang tigli wo langsa. Wadah trok gede ge pikir orang pandai jame. Pandai jame peyuhnya. Idanya hana tepu pe tidak rupa thot ndak mak rupa thot ayah rupa thot. Maka yang depu dia madra dia ayah dra tu. Iganya kagak ide jame. Soron pubuat kena. Idih nanti soron pubuat kena. Sebab dia hana ada depunya masalah jasad. Karena memandung tersimpan adanya bak jiwa tu. Ya menan. Jadi yang arif, yang mudrik adalah jiwa. Sebagaimana barang nekeun li Allah Taala, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan sesuatu yang menyempurnakan jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka geilham ianya Allah akannya jiwa, akan paseknya jiwa dan takwanya jiwa. Nyona penafsiran makna geilham bro dan God kepada jiwa jalan maksudnya. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa toh jalan yang membuat jiwanya untuk menjadi bro, menjadi pasek, dan toh jalan yang untuk meraih takwa. Maka jih yang pilih untuk menanlah memilih salah satu. Sebab orang yang dipubut maksiat kan hanya itu punya dosa. Itu puas. Cuman hai tun galak ti lagi nyan. Kan hana itu pu taatnya hana God itu pu ipubut yang hai. Jadi sama dengan God dengan bro kana dalam jiwa. Yang kekenan ke pertama oleh Allah Taala kon bak jasad, bak jiwa, bak roh. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh kemenanganlah, berhasil, sukses bagi orang yang berhasil membersihkan jiwa. Idanya ho tak ucapkan sukses, selamat dan sukses atas Allah ucapkan selamat. Qad aflaha man zakkaha. Idanya selamat dan sukses atas terpilihnya sebagai titik. Pokok yang kan kepilih oleh Allah. Karena orang ucap selamat
yang kau pilih lah Allah yang kau. Maka ji gurau udip udanyonyo. Udip udanyonyo pon tau udip anta mati. Auzubillah bibek menanli. Punuh dengan lawan Allah tapi habis. Nyan cikot mentang taboh mamaya. Qad aflaha man zakkaha. Aflahanya kan ucapan selamat dan sukses, kemenangan, keberhasilan yang kena akhiri oleh Allah, diakui oleh Allah, keberhasilan untuk man zakkaha, orang yang telah berhasil membersihkan jiwa daripada sifat tercela. Mantawadanya nama riya hana, dengki hana, dekabu hana, bina sifat buruk hana mandum. Datang ayat qad aflaha man zakkaha. Idanyo tayang tak eunya. Gasien ke baje sabo macam menan. Idanyo tayang. Ya Allah qad aflaha ke gurunyan. Sebab batin cukup god. Idanyo tayang dia dah pegah karena kenyang gasien. Sebab nilaian keberhasilan idanyo kan pada jiwa tetapi pada raga. Dina harta yang dimiliki, puak kenderaan yang kaya, puak kerja yang kaya, buat lawiknya, toh keberhasilan yang kaya dicapai, keberhasilan dunia, nyan penilaian. Maka dah kan sukses kurunyan. Baliklah, qad aflaha man puak, man raih dunia. Jadi terbalik bahasa katanya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh sia-sialah siman yang dipersesat akannya jiwa. Ya. Pernah? Mengotori. Lawan zakah juga. Jadi Allah mengucapkan sukses dan selamat ke orang yang berhasil membersihkan jiwa dan khaba, rugo. Sayang tu. Nyai nak beri duit bahasa sayang kepada mandasaha, orang yang mengotori jiwanya dengan sifat tercela. Sayang. Rugot hat. Tanya hana nilai kanan. Tetap yang tak nilai orang menyuka berhasil di dalam dunianya dari segi ekonomi yang katanya dah ucapkan selamat dan sukses. Tetapi katanya merasa sayang tu wadai tahu orang-orang yang gafin di dalam dunia walaupun orangnya telah membersihkan jiwa. Dan pandangan cara berpikir gedanya yang laginya nyokenyo yang membuat gedanya cinta dunia. Pakai gedanya makin trip makin galak gedanya. Karena gedanya lebih sering mengucapkan menganggap keberhasilan ke orang kaya. Cibalik cara pandang gedanya. Sebab sesuatu yang kata anggapnya God, gedanya akan ingin meraih sesuatu yang tak anggapnya hana God, gedanya hana lilam program kenan, bahkan gedanya menghindar daripadanya. Maka jici lagi likut buno orang ria, apakah gara-gara rianya baik ke semayang? Mayang juga deh untuk tapeh baju-baju rianya gadah geroi nyo menanti pon-pon gedanya high team, tetap keberhasilan gedanya wadah tak urang kaya. Puan motoi darah baru dari usaha ji puan nyan laju itu biat bahagia tak ji, senang tak, sukses tak kah? Nyan berarti arah udip gedanya nya kekenan. Walaupun uronyo kalau nanya madanya, tapi arah udip dia kenan, kan kedih akhirat. Tetapi wadah tahu orang ka berubah dari barakan buruk ke God, orang ka saleh. Hana dekabu hana ria, sifat God ate musapat baginyan mandum. Bandakeun bahagia tak ginyan, berhasil tak udip ginyan. Nyan arah udip udanyo kenan si ija. Hana le tak arahkan gede. Sebab tanya kau rumah tetang. Wadah tamat tetang, wadah teruk bak tikungan, kan tikungan teruk bak timpang jalan, nyan nilai le jalan rogolawit. Baik muka-muka je rekungan timpang hom tamong iku di nyo ban bertunjuk jalan ban wabuh jalan je jak medan ratno je radih je toh jalan siratal mustaqim jalan tol toh jalan tol yang mangat aja kena tol kedih kon
Menyo kena 3 jam, kedih 5 jam. Pakan macet hana bebiu. Berarti pilih jalan tol. Tapi jalan tol payah bayi ke? Hai, betul lah jalan tol payah bayi ke? Artinya rugo di nama cut. Nyo menancit. Menyo gedanyo kata anggap keberhasilan adalah pada kebahagiaan ukhrawi, gedanyo harus tanggung resiko bacuinan. Putra resiko. Payah cok peng bayi ke jalan tol ha merumpok baju ti kameng. Menyo tajak ratno merumpok baju ti kameng karena jalan hana payah bayi. Tapi jalan bro. Menyo tacok jalan menuju kebahagiaan ukhrawi payah cok peng jok kurang ngetin. Danyo tende. Menyo ta pilih jalan dunia baik bi kurang ngetin. Baju ti kameng gerau tu. Nyo penilaian katanya. Jadi nyan yang perlu ada buat keberhasilan adalah ba orang yang kagak ucapkan selamat di Allah dan rugo ke orang yang gekeun khabar di Allah. Qad aflaha man zakkaha, sukses, berhasil, kemenangan untuk orang yang telah membersihkan jiwa. Dan rugo bagi orang yang telah mengotori jiwa dengan sifat-sifat yang hanagat. Baca tu. Wa kama anna lil muhsinid dhahir arkanan kalain wal amfi wal fami wal khat, dan sebagaimana sesungguh bagi orang yang pejroh dahir, orang untuk pegat dahir na rukun-rukun anggota yang perlu pejroh, lagi contoh mata belaga, hidung belaga, babah belaga, miang belaga, dan tidak disifatkan dahir dengan bagus selama tidak bagus sekaliannya. Han gekeun orang lagak rupa menyekan begat mandung. Maka menancit fakadhalika, maka menancit surah batin, anggota batin gedanya buno khuluq roh sabit baginya itu na padung-padung anggota yang hanjithan daripada bagus sekaliannya sehingga baguslah khuluq ya, baru gekeun jero khuluq urangnya urang god akhlak, karena seluruh yang harus god kagot mandum. Jadi nyo yang kesimpulan habai likut buno hase ngan pegadoh ria sabo. Adapun pegadoh yang lain tinggal ria sabo hati mandum begot. Wahya arba'atu manen, dianya anggota batin yang harus tak perbaiki supaya gekeun katanya urun jirah akhlak peut boh. Contoh peut pertama kekuatan ilmu, kedua kekuatan ghadab, kelih kekuatan syahwat, yang kepeut kekuatan adil. Bayana hadhil qawil arba'. Kan. Yang kepeut kekuatan adil antara baina hadhil qawil arba' atau salas? Hah? Salas, ya kan? Menulis arba' baca salas ki bandau. Kan? Menulis peut baca leh. Apa ibarat leh tabo? Yang kepeut kekuatan adil. Adilnya tukang seimbang antara ini leboh kekuatan yang ikut, kekuatan peut boh, kekuatan ilmu, ghadab, syahwat. Yang kepeut kekuatan adil, adilnya penyeimbang. Tukang pesantut, putra pesantut antara leboh kekuatan yang ikut. Kekuatan ilmu jih bernormal, be overdosis, ghadab be overdosis, syahwat juga be overdosis. Dan be hansip dosis. Hansip dosis bihanjit hit. Nyo adil tukang penyeimbang katanya mandum. Faidas tawayat hadhil arkanul arba'ah, maka apabila ka istiwa ka standar ka sempurna ini rukun yang peut wa tadalat dan ka i'tidal sederhana wa tana kasat normal. Ni saya baguslah, hasillah bagus akhlak ya menan. Nyo yang kena tambang jino yang kena tambang jino di dalam pejroh akhlak. Karena jroh akhlak puno kesimpulan jih bekna akhlak yang tercela. Yang wate gepegot dalam sabuh rangkuman na peut boh anggota batin yang harus normal. Mufaham normal karena lagi ada tu hidung. Kiban hidung yang god, hidung mancung. Maksudnya tijengkai ke? Konci kan? Oh be tijengkai ke? Maksudnya benom mutantuk amiang. Kan thi nyampe saya kun jih bui bedah tapi bedahnya na ukuran. Nya menan. Babah menan cid, ubut tak babah. Ukuran buah lepas dah tuliang li. Hanaga thi
Raya tak babah, teruk penyung. Hana gak sih? Nah standar babah. Jadi nah standar babah, standar hidung, standar mata, standar miang. Ini nah standar je mandum. Apabila kau berada di atas ukuran yang standar, baru kau laga. Menansib ilmu, ghadab, syahwat. Ini harus standar. Adil nyo kenyangan pu standar je. Menyo ilmu je ka standar, ghadab dan syahwat ka standar, nyan baru gekeun lagak batin. Maka gekeunlah husnul khuluq. Yang wate gupu atuh onceng kebaikan cukup berat itu gon onceng. Ha menan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi